Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 16 Januari 2025, Pekan Biasa Pertama. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 3, ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus, bab 1, ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, jangan kita bertegar hati dan bertahan dalam tipu daya dosa. Hendaklah kita saling menasihati agar kembali ke iman kita semula. Dalam bacaan Injil, penyembuhan penderita kusta membuktikan bahwa Yesus dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ia tidak pernah merasa jijik terhadap kelemahan kita. Ia datang sebagai penyembuh, agar citra Allah di dalam kita kembali utuh. Bila kita mengasihi Yesus, kita harus menaati perintah-perintahnya. Apapun perintahnya, pasti mendatangkan hal yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi penghalang perutusan Yesus karena keteledoran kita. Maksud baik saja belum cukup. Harus dibuktikan dalam tindakan yang baik pula. Kita diingatkan untuk bijaksana dalam perutusan agar tidak menjadi sandungan. Situasi di dalam perutusan tidak selalu sama. Maka lakukan perintah Yesus dengan bijaksana. Bula Paus Fransiskus, Spes non confundit. Sesungguhnya, melalui indulgensi,
kita mengetahui kemurahan Tuhan yang tidak ada batasnya. Bukan suatu kebetulan bahwa pada zaman dahulu istilah belas kasihan dapat dipertukarkan dengan istilah indulgensi. Justru karena istilah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kepenuhan pengampunan Tuhan yang tidak ada batasan. Sakramen tobat meyakinkan kita bahwa Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita merasakan kata-kata Mazmur yang penuh kuasa dan menghibur. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dari Mazmur bab 103 ayat 3 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 8, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 12. Sakramen rekonsiliasi bukan hanya merupakan anugerah rohani yang luar biasa, namun juga merupakan sebuah langkah yang menentukan, penting, dan sangat diperlukan dalam perjalanan iman kita. Di sana, kita mengizinkan Tuhan menghapus dosa-dosa kita, menyembuhkan hati kita, membangkitkan kita, memeluk kita, dan memperlihatkan kepada kita wajah-Nya yang lembut dan penuh belas kasihan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengenal Tuhan selain membiarkan Dia mendamaikan kita dengan diri-Nya. Lihat 2 Korintus bab 5 ayat 20. Dan menikmati pengampunannya. Janganlah kita mengabaikan pengakuan dosa, tetapi temukan kembali keindahan sakramen penyembuhan dan sukacita ini, keindahan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Namun, seperti yang kita ketahui dari pengalaman pribadi, setiap dosa meninggalkan bekasnya. Dosa mempunyai konsekuensi, tidak hanya secara lahiriah sebagai akibat dari kesalahan yang kita lakukan, namun juga secara batiniah. Karena setiap dosa, bahkan dosa ringan, mengandung keterikatan yang tidak sehat terhadap makhluk hidup yang harus disucikan, baik di bumi ini atau setelah kematian, di dalam status yang disebut api penyucian. Dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1472. Dalam kemanusiaan kita yang lemah dan tertarik pada kejahatan, sisa-sisa dosa tertentu masih ada. Hal-hal ini dihilangkan melalui indulgensi, selalu melalui kasih karunia Kristus yang sebagaimana ditulis oleh Santo Paulus ke-6 adalah indulgensi kita. Dari Surat Apostolik Apostolorum Limina 23 Mei 1974 2. Lembaga Tribunal Apostolik akan mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk dapat memperoleh dan mengefektifkan praktik indulgensi yubileum. Pengalaman pengampunan penuh ini membuka hati dan pikiran kita terhadap perlunya memaafkan orang lain. Pengampunan tidak mengubah masa lalu. Hal ini tidak dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Namun pengampunan dapat memungkinkan kita untuk mengubah masa depan dan menjalani kehidupan yang berbeda, bebas dari kemarahan, permusuhan, dan dendam. Pengampunan memungkinkan masa depan yang lebih cerah, yang memungkinkan kita melihat masa lalu dengan cara pandang yang berbeda, yang lebih tenang, meski masih membawa jejak air mata masa lalu. Pada yubileum luar biasa yang terakhir, saya menugaskan para misionaris belas kasih, dan mereka terus menjalankan misi penting itu. Pada tahun Yobel yang akan datang, semoga mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan menghidupkan kembali pengharapan dan menawarkan pengampunan setiap kali ada orang berdosa yang datang kepada mereka dengan hati terbuka dan kehendak untuk bertobat.
Semoga mereka tetap menjadi sumber rekonsiliasi dan dorongan untuk menatap masa depan dengan harapan tulus yang diilhami belas kasihan Bapa. Saya mendorong para uskup untuk memanfaatkan pelayanan yang berharga itu, terutama dengan mengutus mereka ke tempat-tempat mereka yang sedang mengalami ujian, penjara, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana martabat manusia dilanggar, kemiskinan merajalela, dan kerusakan sosial merajalela. Di tahun Yobel ini, semoga semua orang dapat menerima pengampunan dan penghiburan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Yesus Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.